Tugas video pembelajaran PPG dalam Jabatan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati yang disusun atau dibuat oleh Agus Said kelas Ahsan 4. Salat gerhana dan ketentuannya. Agenda infografis. 1. Pengertian sholat gerhana dan dalilnya. 2. Ketentuan sholat gerhana. 3. Tata cara sholat gerhana. 4. Hikmah melaksanakan sholat gerhana. Pengertian sholat gerhana. Sholat dua gerhana disebut sholat kusufain, yakni sholat yang dilakukan ketika ada gerhana matahari atau bulan. Sholat pada saat gerhana bulan disebut sholat khusuf, sedangkan sholat pada saat gerhana matahari disebut sholat kusuf. Sholat gerhana adalah sholat yang dikerjakan dengan tata cara tertentu karena terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Beberapa dalil yang menunjukkan kesunahan sholat gerhana. 1 adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya, sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana tidak terjadi karena kematian seseorang dan tidak juga karena kehidupan seseorang. Jika melihat hal tersebut maka hendaklah kalian berdoa kepada Allah, bertakbir, kerjakanlah sholat, dan bersedekahlah. Dan juga hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang artinya, terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah, maka beliau sholat. Beliau berdiri sangat lama, sekitar lamanya bacaan surah Al-Baqarah, kemudian rukuk dengan lama, lalu bangun dan berdiri lama pula, tetapi lebih pendek dibandingkan dengan berdiri yang pertama. Kemudian beliau rukuk dengan lama, tetapi lebih pendek dibandingkan dengan rukuk yang pertama. Lalu beliau sujud, dan kemudian berdiri lama, tetapi lebih pendek dibandingkan dengan berdiri yang pertama. Lalu beliau rukuk dengan lama, tetapi lebih pendek dibandingkan dengan rukuk yang pertama. Kemudian, beliau bangun dan berdiri lama, tetapi lebih pendek dibandingkan dengan berdiri yang pertama. Beliau rukuk lama, tetapi lebih pendek dibandingkan dengan rukuk yang pertama. Kemudian beliau mengangkat kepala, lalu sujud, sehingga selesailah dan telah terang. Lalu beliau berkhutbah di hadapan orang-orang. Ketentuan sholat gerhana. 1. Waktu sholat gerhana dilaksanakan saat gerhana berlangsung. Sholat gerhana dikerjakan secara berjamaah. 2. Dilakukan sebanyak 2 rakaat, setiap rakaat melakukan 2 kali rukuk dan 2 kali sujud. 3. Bacaan surah Al-Fatihah dikeraskan pada saat sholat gerhana bulan dan dilirihkan pada saat gerhana matahari. 4. Bacaan ayat, surah setelah surah Al-Fatihah pada rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. 5. Selesai sholat gerhana dilanjutkan dengan khutbah. Tata cara pelaksanaan sholat gerhana. 1. Mengucap takbir ketika takbiratul ihram sambil niat di dalam hati. 2. Baca ta'awudz, surat Al-Fatihah dan surat dalam Al-Quran. Sempurnanya baca surat Al-Baqarah. 3. Rukuk dengan membaca tasbih. Paling sempurnanya, membaca tasbih selama membaca 100 ayat surat Al-Baqarah. 4. I'tidal dengan menaruh kedua tangan kembali di bawah dada dengan membaca ta'awudz dan surat Al-Fatihah. Setelah itu baca salah satu surat Al-Quran, sempurnanya membaca surat Ali Imran. 5. Rukuk dengan membaca tasbih. Sempurnanya membaca tasbih selama membaca 80 ayat surat Al-Baqarah. 6. I'tidal dengan membaca bacaan i'tidal. 7. Sujud pertama diikuti membaca tasbih, sempurnanya selama rukuk pertama. 8. Duduk di antara dua sujud. 9. Sujud kedua diikuti membaca tasbih, sempurnanya selama rukuk kedua. 10. Duduk istirahat atau duduk sejenak sebelum bangkit untuk mengerjakan rakaat kedua. 11. Bangkit dari duduk, lalu mengerjakan rakaat kedua dengan gerakan yang sama dengan rakaat pertama. Hanya saja bedanya, pada rakaat kedua pada berdiri pertama dianjurkan membaca surat An-Nisa. Sedangkan pada berdiri kedua dianjurkan membaca surat Al-Maidah.
12. Setelah sujud kedua pada rakaat kedua, duduk tasahud untuk membaca tasahud akhir. Terakhir adalah salam. Hikmah sholat gerhana. 1. Tanda kebesaran Allah. 2. Pendekatan diri kepada Allah. 3. Menyadari kebesaran dan kekuasaan Allah. 4. Bersegera mengerjakan amal baik. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan komen serta subscribe. Tonton kembali video-video yang lainnya untuk menambah kembali wawasan kita.